artinya tidak apa-apa kalau dalam bahasa Korea. Kenapa kami memilih tema ini? Karena tema ini mengangkat stres yang biasa dialami oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa Gen Z sekarang ya. Karena Gen Z sekarang kan apa-apa ada tugas stres, apa-apa stres gitu. Jadi dengan tema ini dan tema strategi untuk mengelola stres dan menjaga kesehatan mental. Jadi langsung aja ke materi yang akan kami bahas, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Jadi kesehatan mental itu adalah suatu kondisi kesejahteraan emosional, psikologis dan sosial individu yang mempengaruhi cara berpikir, rasa, dan bertindak. Jika kesehatan mental terganggu, maka kehidupannya pun sulit untuk seimbang. Nah, pentingnya menjaga kesehatan mental yang terletak pada bagaimana seseorang dapat mengatasi dan menangani stres agar tetap seimbang. Nah, dengan mengenali tanda-tanda awal stres dan mengambil langkah-langkah pencegahan seperti olahraga secara rutin, kemudian teknik relaksasi atau berbicara dengan profesional. Dan kenapa kesehatan mental itu penting? Ya karena penting, mental itu membuat emosi kita stabil, psikolog kita, komunikasi kita maupun sosial kita saat berinteraksi stabil kepada orang-orang lain yang di luar sana. Nah, jadi kita langsung aja karena kita sudah mengenali apa sih itu stres tadi kan. Kita langsung ke upaya pencegahan stresnya saja. Jadi upaya untuk meningkatkan kesehatan mental yaitu sebenarnya ada banyak, tapi kami merangkum 4 saja. Yaitu pertama terapi psikologis, yang kedua meditasi, yang ketiga dan menjaga kesehatan fisik, dan yang terakhir mengatur pola makan. Jadi yang terapi psikologis ini itu kita bisa melakukannya sendiri dengan misalnya teknik pernapasan, melatih teknik pernapasan. Jadi misal kita lagi ada di fase banyak pikirnya kayak gitu, capek gitu terus kita bisa melakukan teknik pernapasan. Jadi ada banyak sekali teknik pernapasan yang bisa kita terapkan. Yang paling populer itu ada teknik pernapasan namanya 478. Jadi teknik pernapasan ini caranya yaitu sesuai dengan namanya 4 hitungan atau 4 detik menarik nafas, 7 detik tahan nafas, kemudian 8 detik buang nafas secara perlahan. Jadi kami minta teman-teman mungkin bisa mempraktikkan secara perlahan-lahan dengan tadi 4 detik tarik nafas, terus 7 detik tahan nafas, 8 detik buang nafas. Aku yang hitung, kita peragain sama-sama ya. Soalnya ini peraganya Mbak Ina. Mulai dari tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, buang nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi teman-teman kalau semisal ada di fase yang tadi stres atau misalnya lagi ada di fase burnout atau lelah karena mengerjakan tugas atau sebagainya, itu bisa menggunakan fase teknik pernapasan tadi ini, yaitu teknik pernapasan 4, 7, 8. Nah, kemudian selain itu ada juga teknik meditasi. Meditasi ini kayak refleksi diri, kayak kita berdiam diri, terus kita memikirkan hal-hal yang positif untuk menarik kayak aura-aura positif untuk kita bisa membangun energi positif lagi dalam diri kita saat kita sedang stres gitu. Kemudian kami ada satu teknik lagi, ini cukup populer dan mungkin bisa diterapkan sama teman-teman semua. Jadi kita punya alat peraga namanya buku yang berjudul Rusak Saja Buku Ini. Jadi kalau teman-teman melihat secara sekilas, kenapa harus dirusak? Kan kita diajarkan dari kecil itu untuk merawat buku, jangan rusak buku seperti itu. Tapi ini buku ini bukan sekedar kayak merusak saja, tapi kayak ada seninya, terus ada pengetahuan di dalamnya. Pokoknya kita menggunakan ini dengan tata cara, ada panduannya juga. Jadi ini bisa digunakan untuk tadi upaya untuk meningkatkan kesehatan mental. Jadi misal teman-teman tadi mengalami stres atau burnout tadi, bisa memakai buku ini untuk meningkatkan kesehatan mental atau energi positif. Jadi kami akan memulai dari gunting-gunting. Jadi ini hanya beberapa contoh saja. Jadi ini ada pola-pola untuk menggunting kertas gitu. Udah ada polanya, jadi tinggal gunting dan ini bisa untuk kayak ibaratkan kita kalau diam-diam aja makin stres, makin burnout, makin nambah pikiran negatif gitu. Jadi kita melampiaskan rasa stres itu ke ini tadi. Jangan diam ada di pikiran. Kalau kita nggak tahu mau ngapain kan, main HP makin banyak pikiran gitu. Jadi buku ini sangat membantu. Jadi kami minta teman-teman untuk mungkin mempraktikkan. Ada yang satu-satu gitu ya? Iya boleh satu-satu, ini ada banyak pola. Jadi dari Mas Dewi dulu mungkin Mas. Iya, setelah
jejak yang tinggi. Iya. Itu masih ngantri di belakang. Saya kira bebas ya, jadi kita sudah lama. Nah, begitu teman-teman. Jadi mungkin bagi sebagian orang nggak ada manfaatnya ya. Tapi kalau kita pikir-pikir, daripada kita melampiaskan ke hal-hal yang tidak berguna, dengan kita melampiaskannya ke hal seperti ini, kita kan jadi kayak melatih fokus, terus melatih apa ya, aura positif kita juga. Jadi kayak gunting-gunting ini kan, oh aku harus mengikuti polanya dengan baik gitu. Ya mungkin ada sebagian orang yang merasa lebih stres karena polanya rumit, tapi bagi sebagian orang lagi ini betul-betul bisa meningkatkan kesehatan mental tadi. Nah, itu baru satu contoh saja, tapi kita tidak akan bahas semuanya karena buku ini tebalnya itu berapa puluh halaman gitu. Oh, 180-an halaman. Jadi kalau kita bahas semua nanti kita tidak cukup. Lalu yang berikutnya ada semacam teknik. Nah, ini kita tidak perlu mempraktikkan, tapi kan tadi judul bukunya ini rusak saja buku ini. Nah, di halaman kesekian ada tinju halaman ini gitu. Jadi untuk melampiaskan stres tadi itu kita bisa melampiaskannya ke buku ini. Jadi kan kayak ya nggak berusaha secara acak atau langsung dilempar di duduknya nggak seperti itu. Tapi ini kayak kita ibaratkan misalnya ini orang yang kita benci atau membuat kita stres kan, daripada kita meninju orangnya secara langsung, kita bisa melampiaskannya ke buku ini seperti itu. Nah, ini ada panduannya juga, tangan kanan meninju halaman sebelah kiri, lalu tangan kiri meninju halaman sebelah kanan seperti itu. Apa ada yang mau mencoba? Sebenarnya tidak usah ya. Oke. Kemudian sebenarnya ada banyak lagi kayak lempar es batu ke halaman ini. Nah, siapa coba yang kepikiran buat lempar es batu ke buku? Kan tidak kepikiran, tapi karena adanya panduan ini, jadi kita kayak kita lebih berpikir secara rasional gitu. Nah, kalau aku lempar ke tengah-tengahnya, gimana caranya gitu? Jadi daripada gimana ya, kayak melampiaskan stres tadi itu, kita mengalihkannya ke berpikir secara rasional melalui panduan buku ini seperti itu. Mungkin itu saja. Jadi sedikit tips dari kita, meditasi, olahraga, dan menjaga kesehatan fisik, serta mengatur pola makan, serta pola tidur juga. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa kami paparkan mengenai pelatihan ini. Sedikit banyaknya mungkin bisa diterapkan di kehidupan teman-teman sekalian. Jadi kita sebagai mahasiswa mungkin memang apa-apa sedikit stres gitu, tapi tidak semuanya itu bersifat selamanya atau buruk gitu. Jadi itu hal yang normal, dan mungkin saja setelah dilampiaskan itu malah membangun meningkatkan kesehatan mental kita seperti itu. Jadi salah satunya tadi dengan buku yang kami contohkan tadi. Mungkin sekian, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberikan saran tanggapan? Apa ada yang ingin mencoba atau melihat bukunya? Silahkan. Harga bukunya berapa? Harga bukunya itu termasuk worth it karena dengan tebal halaman segini dan juga ori juga ya, mungkin itu cukup worth it dengan angka harga 20.000. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya, cukup sekian penyampaian dari singkat dari Bapak Santu. Waktunya ya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.